Di tahun itu pun, bersamaan aku punya sahabat baru. Ada Dina, Echa, Brigit, dan Irma. Sebenarnya kami sudah lama kenal. Cuman baru di tahun itu, kami dekat. Titik kami bertemu, kalau nggak di kosannya Dina, lebih sering di rumahnya Echa. Rumahnya Echa waktu itu dekat JEC, Jogja Expo Center. Dekat juga dengan kosan aku yang ada di Janti. Aku cowok sendiri. Sebenarnya enggak. Bastian juga masuk di pertemanan kami. Tapi karena Bastian udah sibuk pacaran sama Iren, jadi jarang join. Kalau nggak salah gitu ceritanya. Pertemanan dengan mereka, aku sering dijuluki si Jambu. Kepanjangan dari janji busuk. Jahat juga ya julukan itu ya. Ya karena dulu kalau aku janjian sama mereka, udah janji tapi nggak datang. Sekalinya datang ngaret. On time ya, mungkin bisa dihitung sama jari. Alasannya bukan karena aku malas, tapi sering aku punya janji di waktu yang sama, di jam yang sama, di hari yang sama, dengan teman-teman yang lain. Tapi aku bersyukur pernah ada momen seperti ini, karena jadi pelajaran buat aku sekarang. Kalau bikin janji, harus ditepati, dan tahu mana yang lebih prioritas. Sangat menyenangkan, seru rasanya. Setiap semester, aku selalu punya teman dan sahabat baru, tanpa melupakan teman atau sahabat yang lama. 2011, aku dapat kabar kalau Lucia sudah lulus dan sudah wisuda. Tapi aku nggak datang di wisudanya, karena aku baru tahu info itu beberapa hari setelah Lucia wisuda. Dan Lucia akhirnya kerja di salah satu bank terbesar di Indonesia dan mendapatkan penempatan di Jogja. Kalau ditanya pernah ketemu Lucia setelah dia kerja, jawabannya pernah. Bahkan aku sengaja pernah kontak dia kalau aku mau berkunjung ke kantornya. Karena ke waktu itu kebetulan aku sedang antar Iza. Iza, teman satu permainan kami, aku, Vidi, dan Bobby. Jadi ceritanya, Iza mau buka rekening bank. Nah, kebetulan dia buka rekening bank di tempat Lucia kerja. Makanya aku kontak Lucia, pengen ngajak ketemuan. Akhirnya kita bertiga bertemu. Tapi nggak lama, mungkin hanya 10-15 menit, karena Lucia harus kembali bekerja. Setelah ketemu, Iza sempat bertanya, "Itu siapa, Kak?" Ya aku jawab, "Dia teman. Dulu, awal kali aku masuk kuliah, tahun 2007, kami pernah dekat, Za. Tapi sekarang, kita hanya teman. Teman biasa." Akhirnya hubungan aku dengan Lucia saat itu, ya, hanya teman biasa. Teman biasa. Entah kenapa perasaan yang dulu pernah ada, itu perlahan hilang. Aku juga nggak tahu. Tapi lucunya, beberapa kali kami pernah jalan. Kami pernah janjian untuk jalan bareng. Aku pernah nemenin Lucia belajar di salah satu tempat makan yang ada di Jogja. Jadi waktu itu Lucia sedang ada tes kalau nggak salah di tempat kerjanya. Ya aku temani.
Pernah juga kami makan di angkringan, ngobrolin kerjaannya dia, kuliahnya aku juga. Di situ aku merasakan Lucia yang berbeda dari Lucia yang pertama kali aku kenal. Di sini Lucia lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih humble, rendah hati. Ya intinya, aku menemukan Lucia yang berbeda. Bahkan aku sedikit minder. Iya. Ya karena saat itu Lucia sudah bekerja, sudah punya penghasilan sendiri. Sedangkan aku masih kuliah. Walaupun aku udah tahap akhir, udah skripsi. Aku pun jadi sering jalan bareng, nganterin pulang Lucy ke kosannya, yang saat itu kosannya sudah pindah dari kosannya yang lama waktu dia kuliah yang ada di Selokan. Saat dia kerja, kosannya dia ada di Jalan Sagan, di daerah Sagan. Tepatnya dekat Mall Gale atau Rumah Sakit Bethesda. Ya. Ngomongin soal skripsi, aku juga bersyukur. Setidaknya kali ini aku tidak terlalu minder sama Lucia. Karena di tengah aku lagi skripsi, aku punya kerja sampingan. Jadi aku tuh gabung dengan salah satu event organizer atau IO. IO ini ada di Jakarta, yang kebetulan mau mengadakan event di Jogja. Aku bisa join di IO ini karena dikenalin sama kakak kelas atau kakak angkatan, Kak Lita namanya. Yang sampai sekarang kami masih sering kontak karena Kak Lita kerja di advertising agency Jakarta. Gabung dengan IO ini jadi pengalaman kerja aku yang luar biasa. Kenapa? Karena ketemu orang-orang hebat. Ketemu orang-orang yang sudah berpengalaman secara kerja dibandingkan aku. Ada Wisnu yang waktu itu jadi partner MC aku. Ada Kak Kenny, ada Kak Reni. Mereka adalah pemilik atau pendiri IO ini. Dan ada Bang Hendra, dia fotografer. Dan juga yang lainnya. Bayangin aja, seminggu aku bisa dapat sekitar 1 jutaan. Seminggu loh. Buat anak mahasiswa saat itu udah gede banget. Event kami sering diadakan kalau nggak di Jogja, di Solo. Dalam sebulan bisa seminggu, bahkan 2 minggu. Jadi bayangin kalau 2 minggu, lumayan aku dapat komisinya. Sampai di titik saat itu aku diajak ke Medan. Karena akan ada event selama 1 bulan. Wow, gak kebayang berapa komisi yang aku dapatkan selama event di Medan 1 bulan. Tapi di waktu yang bersamaan, aku lagi semangat-semangatnya bikin skripsi. Ini yang sering jadi dilema para mahasiswa tahap akhir khususnya. Dia skripsi, tapi juga ada kerja sampingan. Dilema karena ngerasa udah punya penghasilan sendiri. Seolah-olah skripsi, kuliah menjadi tidak penting lagi. Akhirnya aku menelpon orang tua. Aku telepon bapakku. Aku ceritakan semuanya. Di situ bapakku bilang, lebih baik
kamu fokus skripsi dulu. Kerjaan, uang, bisa kamu raih setelah skripsi, setelah wisuda. Mendengar hal itu, aku pun jadi berpikir. Dan aku tahu, bapakku berkata seperti itu karena dia jauh lebih banyak pengalaman soal dunia kerja daripada aku. Dan bapakku tahu yang terbaik buat aku. Makanya aku disuruh selesaikan skripsi dulu. Apalagi skripsiku hampir 1 tahun tidak selesai. Akhirnya aku nurut dengan omongan bapakku. Dan aku beranikan diri untuk bilang ke teman-teman IO bahwa aku gak bisa join. Awalnya mereka sedikit kecewa, tapi akhirnya mereka memakluminya karena mereka tahu prioritas aku saat itu adalah skripsi. Dan bersyukur sampai sekarang hubungan kami tetap baik.